Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan bagi yang masih sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah menyelesaikan PTS, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nah, sekarang tiba saatnya kita mulai belajar kembali. Hari ini kita mulai masuk tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, silahkan disiapkan buku cetak tematika ya. Nah, sudah disiapkan anak-anak ya. Ini tematika, judulnya adalah benda di sekitarku. Kita mulai dari subtema 1, aneka benda di sekitarku. Coba perhatikan benda apa saja yang ada di kelasmu. Nah, di kelas kita bisa melihat banyak benda ya anak-anak ya. Coba sebutkan. Ada kursi, meja, lemari, papan tulis, buku, pensil, dan lain-lain. Benda-benda tersebut memiliki ciri yang berbeda-beda. Apa saja benda yang ada di sekitarmu? Bagaimana bentuknya? Apa saja warnanya? Nah, kita akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan benda di sekitar kita dalam subtema ini. Oke, silakan dibuka halaman 2, pembelajaran 1. Di sini ada muatan bahasa Indonesia. Ragam benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa ini apa ya? Massa ini bisa kita artikan, bisa kita sebut juga sebagai berat benda. Nah, benda ada dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda mati, ini banyak sekali ya, misalnya meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Nah, sebuah benda disebut benda jika dapat diukur. Jika tidak dapat diukur, maka bukan benda. Contohnya, contoh yang bukan benda adalah cahaya, panas, dan kilat. Kita bisa melihat cahaya, panas, dan kilat, tapi kita tidak bisa mengukurnya. Jadi ini bukan benda. Ya, kalau benda adalah semuanya yang bisa kita ukur. Setiap benda memiliki ciri tertentu. Kita lihat mulai dari yang pertama, ukuran. Ukuran benda ini bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Selain ukuran, ciri yang lain adalah bentuk. Bentuk benda juga bermacam-macam. Ada benda yang berbentuk bulat, ada yang kotak, ada yang segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga kita bisa melihat dari warnanya. Warna benda juga bermacam-macam. Misalnya apel berwarna merah, kemudian bola berwarna biru,
atau daun berwarna hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah berat benda. Berat benda ini juga bermacam-macam. Kalau kita ukur, ada yang 10 kilogram, ada yang 2 kilogram, 30 gram, 1 ons, 1 kilogram, dan lain sebagainya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ranum tadi, sekarang kita lengkapi bagan di bawah ini. Ya, benda, pengertiannya apa tadi? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian ciri-ciri benda apa? Bisa kita lihat dari ukurannya, bisa kita lihat dari bentuknya, dan bisa kita lihat dari warnanya. Satu lagi tadi, bisa juga kita lihat dari berat benda. Nah, sekarang berilah tanda centang pada kolom ini. Ya, berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Oke, anak-anak siap ya alat tulisnya. Silakan dicentang. Nomor 1, meja. Meja termasuk benda apa anak-anak? Ya, meja termasuk benda tak hidup. Silahkan dicentang. Kemudian pohon, benda apa? Ya, benda hidup. Ibu dan ayah, ini juga benda hidup. Kupu-kupu, benda hidup. Batu, benda tak hidup. Oke, sudah ya. Ini mudah, tinggal menentukan saja mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Halaman 3. Tuliskan kosakata yang menyatakan bentuk dari benda-benda di bawah ini. Nah, anak-anak masih ingat ya, nama-nama bangun ruang seperti ini? Dulu di kelas 2 sudah kita pelajari ya. Nah, ini namanya kubus. Kemudian ini balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 5 segi 3, 5 segi 4, dan 5 segi 5. Ingat ya, bentuk-bentuk seperti ini. Ada juga bentuk tabung, ada juga kerucut, dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang silakan anak-anak mengisi nama dari bangun ruang yang ada di sini ya, di halaman 3. Yang pertama ini adalah 5 segi 4, kemudian ini bola, kemudian ini kubus, kemudian ini balok, dan ini tabung. Silahkan ditulis. Kemudian kalau sudah, bawahnya amatilah kedua gambar berikut, kemudian buatlah kalimat yang menyatakan persamaan dan perbedaan benda tersebut. Kita amati. Nomor 1, ini adalah papan tulis dan ini papan catur. Kedua benda ini sama-sama berbentuk segi 4. Nah, ini persamaannya ya. Kemudian untuk perbedaannya adalah papan tulis berwarna putih dan papan catur berwarna hitam putih. Kemudian perbedaan yang lain, misalnya fungsi. Kalau papan tulis di kelas berfungsi untuk tempat atau alas menulis ya, untuk guru misalnya. Kalau papan catur gunanya adalah untuk tempat bermain catur. Kemudian nomor 2, ada sendok, 2 buah sendok. Persamaannya adalah bentuknya sama seperti ini ya. Kemudian perbedaannya
warnanya berbeda. Kalau ini berwarna silver atau perak, kalau ini berwarna merah. Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke muatan matematika. Pengukuran. Setiap benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Untuk mengetahui ukuran suatu benda, kita dapat melakukan pengukuran. Ada bermacam-macam alat ukur panjang, misalnya penggaris. Ada satu lagi alat yang disebut meteran, ya anak-anak tahu ya. Ada yang namanya meteran atau roll meter, itu juga ada. Satuan panjang pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm. Nah, sekarang dibuka halaman 4. Perhatikan ya. Mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Nah, untuk mengukur panjang pensil secara tepat, kamu bisa menggunakan penggaris. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. 1. Letakkan salah satu ujung pensil tepat sejajar pada angka 0. Nah, ini perhatikan ya. Ujung benda yang akan kita ukur ini harus sejajar dengan angka 0. Kemudian lihatlah angka yang sejajar dengan ujung pensil yang satunya. Kemudian kalau ini sudah 0, kita lihat bagian ujung yang satunya. Angka yang ditunjukkan ujung pensil tersebut menunjukkan panjang pensil. Nah, pada ujung yang sebelah sini kita bisa lihat menunjuk angka berapa di sini. Nah, ini adalah ukuran panjang dari pensil tersebut. Sama juga ya untuk benda-benda yang lain juga seperti ini caranya. Salah satu ujung harus sejajar dengan angka 0. Kemudian kita lihat pada ujung yang lain menunjuk angka berapa. Nah, itu berarti ukuran panjang dari benda tersebut. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya ya anak-anak ya. Amatilah gambar berikut kemudian jawablah pertanyaannya. Apa nama alat ukur pada gambar di samping? Ini namanya mistar atau penggaris. Ini ya, mistar atau penggaris. Tuliskan fungsi dari alat ukur tersebut. Berfungsi untuk mengukur panjang benda. Bagaimana cara mengukur benda menggunakan alat ukur tersebut? Caranya seperti ini ya. Nomor 1, 2, dan 3. Kemudian, apakah satuan yang digunakan pada alat ukur tersebut? Satuannya adalah sentimeter, disingkat cm. Kemudian, apakah bahan yang digunakan untuk membuat alat ukur tersebut? Ini bahannya adalah plastik, ya. Kemudian yang B, berilah tanda centang pada benda yang dapat diukur dengan penggaris. Nah, pada kelima benda ini sebenarnya semuanya bisa diukur menggunakan penggaris, namun tidak biasa. Ya, biasanya kalau yang diukur dengan penggaris ini adalah kotak tisu, tempat tisu. Sementara benda-benda yang lain, meja, pintu, tangga, dan kursi bisa kita ukur biasanya menggunakan meteran. Ya, jadi kita centang yang ini saja, tempat tisu saja, ini yang biasanya diukur menggunakan penggaris. Oke, sekarang bawahnya. Taksirlah panjang benda ke sentimeter terdekat berikut. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Ujung pensil lebih dekat ke angka berapa? Kalian bisa lihat ini sudah sejajar dengan 0. Kita lihat bagian ujung yang satunya lagi.
ini menunjuk angka berapa? Oh, ternyata tidak pas ya, tidak pas angka 12 atau 13. Maka kita taksir panjang pensil ini lebih dekat ke angka berapa ya. Kalau di sini kita lihat lebih dekat ke angka 13. Ya, jadi kita tulis di sini 13. Jadi panjang pensil kira-kira adalah 13 cm. Jadi kalau menaksir panjang benda ini adalah mengira-ira. Ya, kira-kiranya berapa? Mendekati angka berapa? Nah, itu yang kita tulis. Oke, kemudian untuk halaman 5 ini juga sama ya seperti tadi. Perhatikan gambar ballpoint ini. Ujung ballpoint lebih dekat ke angka berapa? Nah, ini sama seperti tadi ya, lebih dekat ke angka 13. Ini kalian lihat titik-titiknya di sini. Ya, kita tulis 13. Panjang ballpoint kira-kira adalah 13 cm. Nah, coba anak-anak perhatikan yang ini. Untuk mengukur panjang pulpen dan pensil dapat digunakan penggaris. Salah satu ujung pulpen dan pensil sejajar dengan angka 0. Ya, sekarang diperhatikan untuk pulpen yang ini. Ujung pulpen yang lain sejajar dengan angka, ini dilihat ya. Kalau ini pas nih ya, menunjuk angka 17. Berarti panjang pulpen ini adalah 17 cm. Kalau ini pas ya anak-anak ya. Sementara kalau yang ini, ujung pensil yang satu sudah sejajar angka 0, kemudian ujung yang lainnya ini ternyata tidak pas menunjuk angkanya. Nah, maka kita tulis yang mendekati. Mendekati angka berapa? Mendekati angka 20. Berarti panjang pensil ini adalah 20 cm. Apabila hasil pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, gunakan pembulatan ke sentimeter terdekat. Jadi kita cari mana yang paling dekat. Nah, seperti ini dinamakan penaksiran panjang benda. Kalau ini pengukuran panjang benda, ukurannya sudah pas. Kalau ini yang tidak pas, ini namanya adalah menaksir, ya. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk ke muatan SPDP. Pola irama dan alat musik ritmis. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sesuai dengan ketukan. Banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ini sudah kita pelajari di tema 2 kemarin ya. Ketika bernyanyi, kita dapat menggunakan alat musik ritmis untuk mengiringinya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, tetapi hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Alat musik ritmis disebut juga dengan alat musik tak bernada. Secara umum, alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul. Namun, ada pula beberapa alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara digesek dan digoyangkan. Benda-benda di sekitar kita dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis, misalnya galon air, ember, kaleng, dan botol bekas. Nah, jadi alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu. Jadi pada alat musik tersebut kita tidak bisa melihat nada do, re, mi, dan sebagainya, tidak bisa. Tidak ada ya. Alat musik ritmis ini digunakan hanya sebagai pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Kemudian
kita juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita untuk dijadikan alat musik ritmis. Misalnya galon, ember, kaleng, botol bekas, kemudian panci, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ke halaman 6. Nah, di sini sudah ada, kalian lihat ya, gambar alat musik ritmis. Kita ke yang B dulu ya. Tuliskan nama alat musik ritmis berikut ini. Ini namanya kendang, ini namanya triangle, ini maracas, ini tamborin, dan ini rebana. Silahkan anak-anak menulis nama alat musik ritmis ini. Nah, kemudian nanti silakan anak-anak setelah ini mengerjakan tugas SPDP KD 4.2 untuk tugas classroom hari ini ya. Tulis jawabannya di buku tulis. Karena kalau di sini tempatnya sempit, nanti Bu Ranum susah membacanya ya. Silahkan ditulis yang rapi di buku tulis. Pakai pensil yang jelas dan memfotonya juga tolong yang terang ya, supaya Bu Ranum mudah membacanya. Oke, sekarang bawahnya tuliskan contoh benda-benda di rumah yang dapat dijadikan alat musik ritmis dan cara membunyikannya. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya, contohnya galon, panci, ember, kaleng. Kemudian cara membunyikannya ini dipukul. Oke anak-anak, materi pembelajaran hari ini untuk tematik sudah selesai. Silakan setelah ini anak-anak langsung mengerjakan tugasnya ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian Bu Ranum ingatkan lagi hafalan yang belum menyetorkan, yuk segera disetorkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.